Shalom saudara-saudara, salam jumpa kembali dengan saya. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan saudara lewat video ini. Saya baru-baru berjumpa dengan salah satu hamba Tuhan. Dia bukan pendeta, tapi dia adalah diaken di salah satu gereja karismatik. Dan dia bertanya kepada saya, Pak Andre, apakah diurapi dengan minyak masih berlaku pada zaman perjanjian baru modern ini? Ketika saya mendengar pertanyaan dari dia, saya cukup kaget. Kenapa? Karena saya sendiri belum mendalami tentang konsep diurapi dengan minyak. Tetapi inilah yang terjadi atau praktek-praktek inilah yang masih terus dilakukan oleh gereja-gereja dari kalangan Pentakosta dan karismatik, dan saya ingin memberikan satu pengajaran firman Tuhan dengan data-data Alkitab yang jelas, dengan sejarah yang ada. Dan saya berjanji kepada hamba Tuhan tersebut bahwa saya akan memberikan jawaban yang komplit. Dan hari ini saya akan memberikan satu pelajaran untuk hamba Tuhan tersebut. Bahkan juga buat saudara-saudara yang mungkin mau belajar, saudara bisa simak video ini dan saudara-saudara akan diberkati. Bahkan juga saudara bisa memberikan komentar sehingga saya bisa menerima masukan dari saudara-saudara. Apakah ada pertanyaan? Saya mungkin bisa menjelaskan nanti di video yang selanjutnya. Saudara yang belum subscribe, silakan subscribe. Saudara buat channel ini berkembang, karena channel saya ini adalah channel yang selalu membagikan firman Tuhan, membagikan pengajaran firman Tuhan. Bahkan juga channel ini adalah channel yang saya pakai untuk bisa berapologet, sehingga firman Tuhan dengan murni bisa terus diberitakan dan banyak orang bisa dikuatkan dan diubahkan dengan kuasa daripada Injil. Nah, saudara-saudara, gereja-gereja dari haluan Pentakosta dan karismatik sendiri selalu menggunakan praktek ini dengan yang namanya ibadah doa pengurapan. Ini sesuatu yang tidak asing lagi di telinga kita, tapi selalu dilakukan. Di gereja saya sendiri, saya tidak pernah melakukan doa pengurapan dengan menggunakan minyak. Sebab saya belajar firman Tuhan, dan semakin belajar firman Tuhan dan saya mulai mengerti apa yang digambarkan dalam perjanjian lama itu semuanya digenapi di dalam perjanjian baru. Nah, saya akan mulai, Bapak Ibu Saudara-saudara. Asal mula konsep keimaman itu ada 3. Yang pertama itu pada zaman Kain dan Habel. Saudara dan saya buka Alkitab di dalam Kejadian pasal yang keempat ayat 3-4. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Nah, pada zaman itu, kepala keluarga dianggap sebagai imam. Jadi mereka mewakili keluarga mereka, mereka memposisikan diri mereka sebagai imam untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika orang-orang Israel keluar dari Mesir, maka orang-orang muda, yakni yang sulung, mereka ditentukan untuk yang namanya melakukan pekerjaan sebagai seorang imam. Keluaran pasal 24 ayat yang kelima. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Jadi saudara lihat, ini yang kedua urutannya tentang konsep keimaman atau asal mula keimaman. Tetapi ketika orang Israel sudah sampai di padang gurun, maka Tuhan memberikan perintah kepada mereka, hukum Taurat kepada mereka, dan salah satu yang mereka harus bangun adalah kemah pertemuan atau kemah Musa. Nah, tidak sembarangan orang yang Tuhan pilih untuk menjadi imam melayani di kemah pertemuan. Ternyata ada satu suku yang Tuhan pilih, yakni suku Lewi. Dan Harun dan keturunannya dibantu dengan imam-imam Lewi lainnya, merekalah yang dipilih untuk menjadi imam yang bertugas untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Itu dicatat di dalam Keluaran pasalnya yang ke-29 ayatnya yang ke-9. Mari saya dan saudara bisa lihat firman Tuhan. Kau ikatkanlah ikat pinggang kepada mereka
kepada Harun dan anak-anaknya. Dan kau lilitkanlah destar itu kepada kepala mereka, maka merekalah yang akan memegang jabatan imam. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Demikianlah engkau harus mentabiskan Harun dan anak-anaknya. Tidak sembarangan suku yang Tuhan pilih, tapi hanya satu suku yang khusus Tuhan pilih untuk melayani di kemah pertemuan, yakni Harun dan keturunannya, yakni suku Lewi. Nah, ketika saudara mereka dipilih untuk mau melayani di kemah pertemuan, maka ada salah satu ritual yang mereka harus jalani. Yakni apa saudara-saudara? Mereka harus diurapi dengan minyak urapan. Itu dalam Keluaran pasal 29 ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berbunyi, sesudah itu kau ambillah minyak urapan dan kau tuang ke atas kepalanya dan kau urapilah dia. Saudara perhatikan, ternyata mulai bergeser saudara-saudara. Dari pertukaran orang yang menjadi imam, kemudian pun juga ada ritual yang harus dilewati oleh Harun dan keturunannya, yakni diurapi dengan minyak urapan. Ini bukan sembarang minyak saudara-saudara yang seperti dipakai hari-hari ini, tapi ini minyak khusus yang diperintahkan oleh Allah, bahkan aturan, bahan-bahan dan pembuatannya itu juga ditentukan oleh Allah. Jadi saudara bisa lihat, yang pertama berasal dari Kain dan Habel, yang kedua dari anak-anak muda Israel yang sulung, kemudian bergeser menjadi satu suku, yakni suku Lewi, Harun dan keturunannya. Tetapi saudara-saudara, ketika orang Israel masuk di tanah Kanaan, maka itu bukan hanya berlaku kepada Harun dan keturunannya, tetapi juga itu berlaku kepada raja yang akan memimpin Israel. Tapi mereka tidak disebut imam, saudara-saudara, tapi mereka adalah raja. Nah, mereka sekalipun raja, mereka pun juga harus melewati ritual yang namanya diurapi dengan minyak. Kita tahu bahwa Saul sendiri sebelum menjadi raja, dia diurapi sebagai tanda bahwa Tuhan berkenan kepada dia. Kemudian siapa lagi? Daud, raja Israel yang kedua. Kurang lebih Daud diurapi 3 kali ketika dia menjadi raja memimpin 40 tahun. Siapa lagi? Salomo, ketika dia menggantikan Daud, dia pun juga diurapi dengan minyak urapan. Saudara perhatikan, tidak sembarangan minyak yang mereka pakai. Tapi ini benar-benar minyak urapan yang sudah Tuhan tetapkan, Tuhan perintahkan, dan Tuhan sudah mengaturnya. Dan itu yang dipakai untuk mengurapi Raja Israel. Dari imam saudara-saudara, kemudian dia bergeser lagi kepada yang namanya raja yang memimpin Israel. Jadi saudara, ketika Israel berubah dari teokrasi menjadi monarki, maka mereka yang menjadi raja itu harus diurapi dengan minyak. Ada satu hamba Tuhan dari kalangan Pentakosta karismatik. Namanya adalah Maurice Cerullo. Dia adalah hamba Tuhan senior yang sangat dihormati di kalangan Pentakosta dan karismatik. Saya membaca salah satu bukunya dan dia pernah berkata begini, saudara-saudara. Pengurapan adalah tanda perkenanan Allah kepada seseorang yang dipilihnya untuk melakukan suatu tugas yang Allah berikan kepadanya. Berarti dari apa yang Maurice Cerullo katakan ini, saudara-saudara, dengan data Alkitab yang saya sudah berikan tadi, maka saudara-saudara, seseorang yang diurapi dengan minyak bukanlah seseorang yang biasa, tetapi orang yang mendapatkan tugas khusus dari Tuhan untuk melaksanakan tugas yang Tuhan bebankan atau Tuhan percayakan kepada dia. Saudara bisa mengerti? Tidak semua orang bisa diurapi dengan minyak urapan. Hanya orang-orang yang mendapat tugas jabatan dari Allah secara khususlah yang bisa diurapi dengan minyak urapan. Pertanyaannya, apakah konsep atau sistem ini diurapi dengan minyak masih berlaku di dalam Perjanjian Baru? Ternyata saya mempelajari Alkitab, saudara-saudara, bahwa catatan Perjanjian Baru tidak ada satu kali pun seseorang diurapi dengan minyak urapan untuk melakukan suatu tugas yang Tuhan berikan.
tetapi dengan konsep atau dengan cara meletakkan tangan. Kecuali dalam konteks mengurapi orang yang sakit itu bisa dengan minyak. Menurut catatan Markus dan juga Yakobus pasal yang kelima ayat 14 sampai ayatnya yang ke-16. Nah, pertanyaannya, kenapa penggunaan minyak urapan tidak dipakai lagi dalam perjanjian baru? Ini menarik, saudara-saudara. Yang pertama saya bisa jelaskan adalah pengurapan dengan minyak tidak berlaku lagi pada zaman perjanjian baru. Sebab ketika kita percaya kepada Allah, maka kita menerima pengurapan dari Kristus, yaitu Roh Kudus diberikan kepada kita. Catatannya 2 Korintus pasal 1 ayat 21 sampai 22. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Saudara tahu dan saudara perhatikan, siapa yang Tuhan berikan kepada kita? Roh Kudus. Berarti dalam perjanjian baru konsep diolesi atau diurapi dengan minyak itu tidak berlaku lagi, saudara-saudara. Itu yang pertama. Dan medianya, saudara, bukan lagi yang namanya minyak urapan, tetapi medianya adalah dengan cara menumpangkan tangan. Sebab kalau mau pakai minyak urapan, saudara-saudara, wah, itu sesuatu yang berat atau dengan langka ataupun juga dengan proses yang sangat berat. Bahan-bahan yang dipakai adalah bahan-bahan yang sesuai dengan apa yang dicatat di dalam Alkitab. Tetapi ketika kita percaya kepada Kristus, maka di dalam perjanjian lama, Roh Allah bersifat sementara. Sedangkan di dalam perjanjian baru, Roh Allah itu bersifat permanen atau selamanya dalam kehidupan kita. Sehingga media minyak urapan tidak dipakai lagi. Tapi yang dilakukan adalah dengan cara menumpangkan tangan. Saudara kalau mau baca tentang peraturan pembuatan minyak urapan dan bahan-bahannya, saudara bisa baca di Keluaran pasal 30 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-30. Bahkan Lukas pasal 4 ayat 18 berkata, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan Ia telah mengutus aku. Yesus diurapi dengan apa, saudara-saudara? Dengan Roh Kudus. Itu yang pertama. Kemudian Kisah Rasul pasal 10 ayat 38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Yesus sendiri dalam konsep Injil, saudara, Yesus diurapi dengan Roh Kudus. Jadi saya dan saudara mulai memahami, kira-kira kita perlu diolesi dengan minyak ketika didoakan atau tidak perlu. Hanya cukup ditumpangin tangan saja. Sebab kalau kita mengikuti pola perjanjian lama, maka kita tidak akan pernah sanggup. Tidak akan pernah sanggup. Kemudian saudara-saudara, yang kedua adalah alasannya, Tuhan Yesus sendiri diurapi dengan minyak sebagai imam Allah yang maha tinggi yang melaksanakan tugasnya sebagai pengantara kita. Nah, kalau saudara baca di konsep Injil Sinoptik, saudara akan melihat bahwa Yesus itu diurapi dengan Roh Kudus. Tapi dalam konsep surat Ibrani, Yesus punya posisi adalah sebagai manusia yang berinkarnasi. Dan posisi dia adalah sebagai pengantara manusia. Sehingga dalam Ibrani pasal 1 ayat yang ke-9 Alkitab mencatat bahwa engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Saudara berpikir, loh di Injil tadi Yesus diurapi dengan Roh Kudus. Kemudian di Ibrani, Yesus diurapi dengan minyak. Saudara harus belajar konteks, saudara-saudara. Dalam surat Ibrani, konteksnya berbicara tentang Yesus adalah imam Allah yang maha tinggi. Dalam surat Ibrani berbicara tentang Yesus itu lebih tinggi, lebih tinggi. Yesus itu bukan sekedar terbaik, tapi Yesus itu superior, saudara-saudara.
Nah, ini yang dikatakan di dalam yang namanya surat Ibrani. Tetapi dalam pelayanan Yesus, saudara boleh cek sepanjang Injil Matius sampai Yohanes. Tidak pernah sekalipun Yesus melakukan pelayanan dengan mendoakan orang, dia menggunakan media minyak urapan. Tidak. Tapi dia selalu menumpangkan tangan kepada orang yang dia doakan. Ada banyak ayat, tapi saya coba angkat saja. Matius 19 ayat 13 sampai 15. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan sorga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka, dan kemudian ia berangkat dari situ. Saudara bisa perhatikan, media minyak urapan diganti dengan yang namanya menumpangkan tangan. Kalau saudara baca Alkitab, ini bukan praktek yang baru. Sebab ketika Musa mendoakan Yosua untuk menggantikan dia, Yosua tidak diurapi dengan minyak, saudara-saudara. Tapi Musa menumpangkan tangan kepada Yosua. Bilangan pasal 27 ayat 22 sampai 23. Maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua dan menyuruh dia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat itu. Lalu ia atau Musa meletakkan tangannya atas Yosua dan memberikan kepadanya perintahnya seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Berarti konsep menumpangkan tangan sudah ada pada zaman perjanjian lama. Dan yang ketiga, yang terakhir, kenapa dalam perjanjian baru tidak perlu lagi menggunakan media minyak urapan? Yang ketiga adalah Yesus sendiri telah menubuatkan bahwa bait Allah akan hancur pada suatu ketika. Saudara baca dalam Matius 24 ayat 1 sampai 2. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Yesus sedang bernubuat tentang kehancuran daripada bait suci. Dan terbukti nubuatan Yesus pada tahun 70 Masehi di bawah kepemimpinan dari Jenderal Titus, bait Allah itu dihancurkan. Dan seorang sejarawan Yahudi yang terkenal bernama Flavius Josephus, saudara-saudara, dia pernah menuliskan dengan data yang jelas bahwa ketika bait Allah itu dihancurkan oleh Jenderal Titus dan para pasukannya, maka sistem atau konsep keimaman orang Yahudi berubah menjadi Yudaisme rabbinik. Jadi tidak ada lagi konsep keimaman, tapi yang ada adalah konsep Yudaisme rabbinik. Saudara lihat, ternyata saya dan saudara adalah orang-orang Kristen yang beruntung. Kita tidak diperberatkan lagi dengan bahan-bahan yang harus digunakan untuk mendoakan kita atau mengurapi kita. Tapi cukup dengan menumpangkan tangan saja, maka kuasa Tuhan, otoritas Tuhan, wibawa Tuhan, perkenanan Tuhan itu turun atas kita. Bahkan kalau saudara baca surat-surat perjanjian baru yang ditulis, Petrus menumpangkan tangan, Rasul Paulus menumpangkan tangan, Timotius ditumpangi tangan. Jemaat mula-mula ketika mengutus Paulus dan Barnabas, mereka menumpangkan tangan. Jadi, kalau ada yang lebih mudah, mengapa saya dan saudara memilih yang sulit? Kita tidak hidup lagi dalam bayangan perjanjian lama, tapi kita semua hidup dalam penggenapan perjanjian baru. Jadi menurut saya, saudara-saudara, saya pendeta karismatik. Saya mendoakan orang, saya tidak perlu lagi menggunakan yang namanya media minyak urapan. Tapi cukup dengan menumpangkan tangan saja. Maka roh Tuhan akan turun atas orang tersebut. Bahkan orang tersebut akan mampu menjalankan tugas yang Tuhan percayakan kepadanya.
Kira-kira ini penjelasan dari saya. Saya akan kirim video ini kepada Bapak yang bertanya kepada saya. Dan saudara-saudara pun juga yang diberkati, saudara bisa kasih komentar. Saudara pun juga bisa bagikan video ini, pengajaran ini. Bahkan kalau ada masukan, saudara bisa tulis di kolom komentar. Saya akan baca dan saya akan coba bahas nanti di video yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.